Apa kok sampean awet urip? Loh, ya karena saya itu kepingin hidup 1000 tahun lagi. Dari semua itu yang laki-laki tinggal sampean kan? Ya, laki-laki tinggal saya sendiri, Pak. Bambang Ketolet almarhum, Ya. kemudian Didik Mangkuprojo juga almarhum. Ya. Banyak yang sudah almarhum. Banyak yang meninggal. Karena dia kalau dipanggil oleh Tuhan itu dengar, Pak. Maksudnya? Setelah sudah dipanggil oleh Tuhan, Bambang Ketolet, dia dengar. Makanya meninggal. Kalau saya dipanggil terus saya, Bu. Jadi aku gak kerungu gitu. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Ya, hari ini saya nonton film Sri Mulat, Hil-Hil yang Mustahil. Ini film cerita tentang kelompok pelawak jenenge Sri Mulat yang begitu ngetop tahun 80-an. Terus yang istimewa, aku nonton karo mantan anggota Sri Mulat, sing pelawak juga. Situk-situke pelawak Sri Mulat yang dijuluki Londo, yaitu Cak Eko Londo. Ya, Iki areke. Iki Ya. wonge. Makane sak bubare nonton dhek tak jak mrene. Nang Gedung Baru Lasik and Aesthetic Center Rumah Sakit Mata Undaan. ya. Ben Jok tadi tak delok nangis yang gedung bioskop. Nangis aku, Pak. Tak pikir rembes motone tak gonyang rumah Nangis, sakit. Pak, Pak. Aku gak gelem, soalnya aku tok sing gak dijak, Pak. Ambek Sri Mulat iku ndek film. Tapi gak popo. Sebab nek ngono ya ono londone, Cak. Apa kok gak londone awakmu ya, Mas? Ya ya mbo. Mungkin arek-arek iku cek gak gelem ngejak aku nek nggone Sri Mulat iki, ngono lho. Engko nek wis atine apik kabeh ambek aku, kan mesti dijak. Wong nek lucu ya aku ya gak kalah lucu. Ya. Ono londo lucu sapa? Ya Eko Londo. Nah, biyen zamane Sri Mulat di Surabaya iku Eko Handetolan, Hawaii 5-0 John tralalalalalalala. Bareng nang Jakarta Itu ciri khasnya. ya. Oke. Bareng nang Jakarta diganti, Pak, ambek Pak Teguh. Jenengmu Eko Londo ae. Wis mek Eko Londo tok. Ngono. Ah, terus mari ngono balik meneh nang Surabaya. Wis mandeg nek Surabaya terus tak pikir wong keluargaku ndek Surabaya, Pak, ya wis ndek Surabaya ae lah awak dhewe sak oleh-olehe dhuwit ngono. Mulai itu mergo keluarga. Iya. Oh, hebat dong. Iya. Cak, Kita kan kalau- mementingkan keluarga daripada segala-galanya. Kenapa nggak dibawa ke Jakarta? Lho keluargaku akeh, Pak. Anak 5 iku manak dhewe-dhewe, Pak. Mosok tak gona Jakarta kabeh. Bojo jange tak jak. Yo, sekarang wis bojo iku umure wis ndukure swidak. Yo kan? Ya enggak waktu Sri Mulat jaya-jayane, waktu sampean dadi anggota Sri Mulat itulah. Bojo kan sik enom, sampean Iya. kan sik enom. Iya. Kenapa nggak diajak ke Jakarta? Lho, nek enom ambek enom mesti gegeran terus, Pak. Nek bareng iku. Makanya bojoku tak dekek Surabaya, aku nek Jakarta. Dadi gak gegeran. Nek mulai 3 bulan pisan ngono mesti kangen, Pak.
Percaya bojomu? Percaya. Wah, ya apa? Bojoku iku paling apik-apike wong, Pak. Tak tinggal nang dindi gak tau ngamuk, Pak. Wis, paling-paling cuma bersihan, Pak. Apa itu? Ya klambi, celana barang dibersihin kabeh gitu. Kok gak tau tak kirimi duit. Ndak dikirim duit ngedoli pakaian. Iya, lah ya apa jangan Pak. Saiko gini. Ya. Saiki kan kita balik ngomong tentang film tadi lah. Iya, film. Film tadi menurut saya luar biasa. Ya, Saya sebagai penonton film, saya melihat film humor, Iya. komedi, Iya. yang kemudian sepanjang film itu, Iya. ini film tentang kelompok komedi, Iya. tapi menjadi kita juga ketawa. Iya. Meskipun awake dhewe wis ngerti, awake dhewe bolak-balik nonton Iya. nonton Sri Mulat kan guyonannya yang ngono-ngono kan, ya. Iya. Tapi kan tetap guyu juga gitu kan. Iya. Tetap guyu juga. Nah, saya tadi juga ketawa berkali-kali Iya. karena melihat adegan-adegannya arek-arek itu. Aktor-aktornya juga luar biasa. Tapi saya herannya satu, Pak. Apa itu? Jadi adegan-adegannya Sri Mulat yang dibawakan oleh orang-orang Sri Mulat dulu itu, Pak. Itu bisa dibawakan oleh anak-anak generasi sekarang. Ya ini hebat lagi, Pak. Yang tadi, artinya yang dibawakan oleh aktor-aktor yang memainkan tadi. Iya, dibawakan oleh aktor-aktor ini kan itu biasa dibawakan oleh Sri Mulat dulu. Pak Asmuni, Tarsan, Timbul, Basuki, Gepeng. Gepeng, apa itu kok bisa dia memerankan ya walaupun tidak plek podo tapi bisa memerankan itu gitu loh, Pak. Saya kira kalau itu yang istimewa juga bagaimana talent scouting artisnya, Ya. sutradaranya, Ya. skripnya, yang kemudian itu sangat kuat sekali lah. Ya. Kita bisa menghargai itu. Tapi menurut saya, menurut Cak Eko Londo, Ya. secara umum sebagai mantan orang Sri Mulat, Ya. delok film tadi kayak apa sih? Ya, saya bangga. Itu aja bangga saya kok bisa mereka itu menirukan gaya-gaya pemain-pemain Sri Mulat dulu gitu loh. Nah, itu yang saya bangganya. Berarti Sri Mulat ini kalau menurut saya masih bisa maju lagi. Ya, mungkin dengan cara bagaimana ada Sri Mulat lagi. Nah, itu kan di situ ada anaknya Pak Teguh itu yang namanya Kokoh itu. Nah, Kokoh itu yang bisa iso Kokoh ini mandegani. Ya apa iso maju mana Sri Mulat. Ya, itu harapan saya, Pak. Cak Eko, Ya. tadi kan kita lihat bagaimana digambarkan dalam film itu masing-masing orang membangun karakter Ya. di lawaan. Ya. Dia caranya lucu. Tesi misalnya, Ya. bagaimana Tesi menemukan diri sehingga kemudian dia kebencong-bencongan, Ya. gitu kan? Ya. Kemudian Gepeng, Ya. Gepeng bagaimana proses menemukan dirinya, Asmuni bagaimana menemukan dirinya. Ya. Itu memang seperti itu ya, Di. Ya kalau dulu seperti itu, gitu loh. Walaupun tidak persis sekali, mirip-mirip itulah yang dibawakan oleh mereka itu. Tapi kalau seperti Pak Asmuni, Tesi, itu memang karakternya dia begitu kan, fasih. Kalau zaman saya itu di Sri Mulat itu fasih memang begitu. Seperti lawaan dari kursi Nyeloro segini itu. Nah, itu memang lawaan-lawaan Sri Mulat ciri khas, tidak bisa hilang itu. Terus kita bagaimana Pak? Sekarang kita kan sudah sama-sama tahu. Jadi itu ya, Pak. Itu Sri Mulat juga, itu loh Pak. Saya pun kaget itu ya. Iya. Jadi Pak, masalahnya begini. Soalnya kan kemarin itu kan kita sudah saling mengerti masalah persoalan itu. Jadi Bapak harus melihat ini Pak tulisan ini. Ya. Bapak, nah, itu sudah ciri khas Sri Mulat. Ya. Ini lain. Ya. Kalau saya mau nirikon dengan yang nirukan orang Sri Mulat memang lain. Gitu. Cak Eko, ceritanya sampean dulu gimana sih masuk? Dari awal seperti dia, masuk generasi dia, yang tadi generasi Sri Mulat. Atau masuk belakangan? Saya paling belakang sendiri. Ibarat orang-orang ini sudah ada, saya paling belakang sendiri, baru ikut masuk.
Lah ini aja masuknya saya itu di Senayan. Di Senayan. Udah di Jakarta. Jakarta. Padahal waktu itu sudah ada juga di Surabaya. Di Surabaya ada, tapi saya tidak diterima di Surabaya. Kenapa nggak diterima? Kan ganteng kan. Lah Emang saya berpikir gini, kalau kok kegantengan? Emangnya pelawak itu kudu jelek? lah iya, saya terus berpikir gitu. Masuk pelawak itu jelek-jelek, saya pikir gitu. Wong Tesi yo ganteng biyen. Terus wong-wong iku yo ganteng. Arek-arek masuk awak dhewe. Nah, terus saya daftar sendiri ke Senayan, ke Pak Teguh. Terus katanya Pak Teguh gini, oh kamu mau jadi pelawak, Eko? Kamu itu seorang Belanda, bule, ganteng loh. Kok jadi pelawak mau? Mau Pak Teguh. Saya itu di Surabaya katanya kegantengan nggak boleh melawak. Wah enggak, salah itu Martopo. Ganteng juga bisa lucu. Oke, sekarang kamu jadi pelawak di Sri Mulat. Waktu itu sutradaranya Timbul. Timbul. Eko Londo ini dabun. Lah dari Eko Londo itu saya punya nama Eko Londo. Terus setelah itu 1 tahun 2 tahun di Senayan itu saya keluar itu sama golongannya Mami. Mami, Gogon, saya itu bertiga. Terus Basuki, Timbul, Kadir itu juga keluar. Jadi Batik Group itu. Saya Sumirat Group. Wah itu mulai sana. Saya ngomong-ngomong waktu itu mulai terpisah-pisah itu kenapa sih? Waduh, saya nggak tahu. Kurang jelas itu, saya nggak tahu. Yang jelas itu kalau kepingin jelasnya itu ya tanya Koko sendiri. Saya tidak berani menjelaskan apa masalahnya, wong saya sendiri tidak tahu. Tapi sampean sendiri keluar kenapa? Saya keluar karena ya yang jelas itu kepingin dapat uang besar. Gitu aja. Saya sama Mami sama Gogon keluar dari Sri Mulat. Gara-gara ya colongan biasa. Dapat job, colongan. Kok itu gede ini. Iya. Terus nggak disiplin di? Ya nggak disiplin itu. Kan biasa Pak, pelawak nggak disiplin itu. Kalau pelawak disiplin kan bukan pelawak Pak. Bukan begitu, aku punya rumus. Iya. Aku punya rumus. Iya. Mohon maaf ini, saya dulu wartawan. Iya betul. Tapi ada beberapa profesi yang agak susah ditoto, diatur. Iya. Itu apa? 1, wartawan. Ya. 2, seniman kayak kon niku. Ya. Sakjane ana meneh sing rada angel. Apa itu? Pak Dokter. Pak Dokter ya, saya suka diatur ya. Oh, karena beliau ini kan otonomi, punya otonom, Bu. Sebetulnya bukan susah diatur, tapi kemudian harus memahami betul tentang profesi kedokteran itu untuk menjadi satu kesatuan. Pelawak yang seniman lu angel meneh ra ono patokane, ra ono kode etike. Iya. Wartawan masih ada kode etike. Tapi pelawak yang senengane ngatur itu mesti oleh duit akeh, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi koncone digawe titik-titik ngene dhek sing akeh. Lah iku seniman sing pinter ngatur, Pak. Nah, oke. Berarti sampean di Jakarta itu berapa tahun? Ya hampir 3 tahunan, Pak. Pak Arif, 3 tahun saya mungkin di sana itu. Jadi anak buahnya Pak Teguh di sana. Sampai kadang-kadang jadi sopirnya Gepeng dulu saya. Zamannya almarhum Gepeng itu saya sudah. Oh, Gepeng itu seangkatan ambil sampean. Ya, bukan seangkatan, dia sudah ngetop. Saya enggak, maksud saya secara umur. Secara umur tuh mana? Kalau umur ya termasuk kalau sama yang meninggal itu ya tua saya, Pak. Oh iya? Iya, wong dia waktu itu umur 56 meninggal. Saya sudah 60 kan berarti tua saya, Pak. Apa kok sampean awet urip? Loh, ya karena saya itu kepingin hidup 1000 tahun lagi. Iya, teman-temannya ini di Surabaya ini dulu kan banyak terkenal ya, ada Bambang Ketolet, kemudian terus, ada Didi Manguprojo, betul, ya. ada Vera, Ise. Nah,
dari semua itu yang laki-laki tinggal sampean kan? Ya, laki-laki tinggal saya sendiri, Pak. Bambang Ketolet almarhum, kemudian Didik Mangkuprojo juga almarhum. Iya. Banyak yang sudah almarhum. Banyak yang meninggal. Karena dia kalau dipanggil oleh Tuhan itu dengar, Pak. Maksudnya? Setelah sudah dipanggil oleh Tuhan, Bambang Ketolet, dia dengar. Makanya meninggal. Kalau saya dipanggil terus saya, Bu. Jadi aku gak kerungu gitu. Jadi menghindari mati itu di epok-epok lah diceluk Gusti Allah Gak kerungu gitu saya. Itu. Ya ini humor Pak ya. Ya. Oke, kembali ke pokoknya yang penting manusia itu kan innallaha ma'as sabirin, Pak. Orang yang sabar disayang Allah, itu aja wis prinsipnya. Karena saya agama Islam ya, saya ngomongnya begitu wis. Lainnya nggak bisa, Pak, ya cuma satu tok itu saya ngapal. Tapi ngomong lagi ke film nih. Ya. Koyoke kayaknya film itu nanti kan berseri. Ya berlanjut. Ya berlanjut kan. Kita lihat closingnya itu endingnya agak ganjel gitu kan. Iya. Nah, kalau berlanjut kan berarti nanti ada episode Eko Londo juga berarti. Ya, mudah-mudahan. Ada kemungkinan. Apalagi kalau kemudian fokusnya nanti cerita tentang Gepeng. Ya. Kalau Gepeng sampean kan dari supiri. Iya, pernah jadi supirnya Gepeng saya. Tak tanya saiki. Iya. Sampean lek misalnya nanti Apa? di episode berikutnya, sampean ditawani main gelem nggak? Mau, pokoknya bayarannya larang, Pak. Kenapa? Kenapa kebayarannya harus larang? Bayarannya murah, gak usah melok aja lah, apa, Pak? Kesel-keseli. Ya. Gimana, Pak? Film, ya? Kok main apa kok? Film. Bayarannya piro? Lah, di mah. Lah, terus bayaran larang pokoknya. Yang penting bayaran larang gitu, Pak. Main. Ini tidak diperankan. Jadi nanti kalau cerita Gepeng kan pasti ada sampean. Sequel hidupnya kan pasti ada sampean. Ya. Itu kalau dikasih, Pak, cerita itu. Kalau enggak, ya kalau dimasukkan. Iya. Tapi kalau kemudian cerita itu harus mengikuti yang semestinya kan mesti ikut. Kalau Gepeng ya. Iya. Kalau Gepeng yang menjadi fokus, maka Cak Eko Londo seharusnya akan ikut karena dia punya relasi yang cukup kuat dengan Gepeng. Sakjane Gepeng itu piye sih dhisik itu? Gepeng itu orangnya baik sama teman-teman apa itu. Jadi pada waktu itu saya ikut Sri Mulat kan tidurnya di Gepeng itu saya. Di kos-kosannya Gepeng waktu itu di Jakarta di Senayan. Ya setiap di sini kos-kosannya Gepeng, di sini kos-kosannya Pak Teguh, rumahnya Pak Teguh itu waktu di Jakarta dulu. Ya, di daerah mana itu? Di ini apa? Aduh, lupa saya sebelahnya itu loh apa? Apa ini? Waduh, kok lupa sih? Blank ini, Pak. Bodoh, kok apa itu? Wah, lupa. Oke. Artinya tinggal di tempatnya Gepeng, terus kemudian sampai Anggrek Cendrawasih. Selipi. Ya, daerah Selipi ya. Iya. Daerah Selipi. Anggrek Cendrawasih itu ya. Ya di situ. Berapa lama ikut Gepeng? Bersama Gepeng? Ya sering itu. Wong saya kalau selesai panggung itu ya ke Gepeng situ. Kadang-kadang jalan kemana beli makanan gitu ya saya supiri dia. Kalau dia main di luar pulau gitu nggak pulang, saya yang nunggu rumahnya gitu biasanya gitu. Ngomong-ngomong waktu itu ketika Gepeng sudah terkenal atau beberapa tokoh terkenal Asmuni, kemudian Timbul, Tesi, waktu itu rata-rata mobilnya apa mereka? Wah, mobilnya ya apa ya dulu itu yang tahun sekitar itu ya yang paling baru, Pak. Honda. Ya, Honda itu. Honda Civic. Ya, saya kan yang ngajarin nyetir Pak Asmuni itu saya juga di tol itu. Loh, Pak Asmuni itu belum bisa nyopir? Belum. Saman lebih bisa nyopir sebelum. Iya. Sebelum jadi pelawak sudah bisa nyopir? Sudah. Kok iso? Saya dulu kan supir angkot, Pak.
Iya, waktu SMP itu juga nyupiri angkot itu saya itu sepanjang Wonokromo itu kalau di Surabaya dulu. Jadi saya itu sudah pengalaman nyupir sudah ya termasuk tergolong. Kalau SMP nyupir angkot terus sekolahnya jam piro? Loh. Nah, kalau sudah pulang sekolah, Pak. Oh, Kan gantian gitu sama anak-anak. SMP itu sudah golek duit. Iya. Gimana, Pak? Kita itu dulu seneng saya cari duit itu. Nggak mau kita minta orang tua gitu, nggak mau, Pak. Ya. Tapi sampai lulus sekolah sampai lulus apa? Ya, sampai SMA. Baru SMA terus kemudian ngelawak itu. Ya. Tapi ya sempat kuliah juga, Pak. Di mana? Tapi ya setiap hari itu kuliahnya, Pak. Di mana? Kalau pagi itu kuliah subuh itu, Pak. Kuliah subuh di Kembang Kuning ya. Rumahnya kan dekat Kembang Kuning. Iya, betul amat itu. Iya. Ya, oke. Cak, sebetulnya dari film tadi berarti yang namanya humor, yang namanya komedi itu tidak akan lekang oleh zaman. Iya. Jadi komedi apa saja, kita akan nonton film-film komedi yang kuno barat itu kan tetap lucu kan, yang sahabat Charlie Chaplin, meskipun hitam putih, kalau lihat itu ya masih ketawa-ketawa. Kita ternyata lihat filmnya Sri Mulat juga demikian juga. Jadi saya lihat sampean juga ketawa-ketawa di samping saya. Soalnya saya bayangkan wah seperti saya dulu kalau gitu loh. Kalau membuat humor seperti saya dulu gitu. Jadi kalau sama orang ini harus gini, kalau sama Umpol itu harus kamu jangan ada macam-macam. Nah itu ya. Cuman di situ nggak diperankan seperti itu, yang Umpolnya nggak di situ. Saya kan tahu semua itu, terimaan yang babak. Sebentar, Umpol tadi. Ya. Itu kan gagap. Ya. Memang seperti itu. Aslinya. Bukan gagap. Jadi Umpol itu peranannya itu kalau ngomong itu patah-patah gitu loh. Saya harus tahu kamu itu punya mata ya. Mata digambarkan mata ini, Pak. Jangan kepiting deh, mata kepiting ini gitu. Lah itu kata-kata itu kalau Umpol. Lah sampean dulu apa? Karakter yang itu dibangun. Saya tiru semua. Umpol, saya niru Umpol. Pak Triman saya niru Pak Triman. Siapa saya tiru semua pertama. Wah, setelah berhasil meniru itu, lawak itu ya, tak tiru semua. Pak Timbul apa ya, tak tiru lawakannya semua gini. Terus saya bisa dapat lawakan sendiri baru bisa itu. Pelawak itu kan nggak ada sekolahnya, Pak. Pelawak itu hanya melihat kalau dia bakat dia bisa. Melihatnya ini apa? Niru loh. Yang pelawak Mataraman apa itu apa? Yang pakai keris, tiba jangan nyuduk wong kerise kuali. Itu kan itu kalau kita bisa niru seperti dia ya lucu. Tapi kalau kita nggak bisa nirune separuh-separuh gak lucu gitu loh. Lah itu waktu itu saya bisa. Mereka. Kalau saya lihat tadi ya cerita itu, dan dulu saya sering juga waktu kecil nonton Sri Mulat di TV hitam putih, nantonggo nek Pak Lurah. Wong tua aku juga gak duwe kan. Nonggo Pak Lurah nonton Sri Mulat setiap hari apa lupa harinya. Itu kan apa namanya lucu, tapi tidak menjadikan orang lain sebagai bahan bulian. Iya kan? Nah, tapi kalau sekarang banyak sekali orang membuat lucu humor, tapi orang lain yang jadi bahan bulian. Ada kan gitu-gitu kan? Nah, kok iso ngono piye dulu? Lah Sri Mulat itu kan anunya begini, Pak. Orang menganggap bahwa Sri Mulat pada waktu lucu-lucunya top-topnya dulu itu kan ada semi-semi porno.
Nah, padahal Sri Mulat ini jurusannya tidak porno, tapi dia Enggak, contohnya semi porno kayak apa? Ya, Perawatan Sri Mulat dulu. contohnya iki ono gak ono, rambut ono, nisore gak ono apa? Ora. Ono, iki ono, nisore ono gak ono gak ono, gak ono, ya kan? Gak ono, iki gak ono, iki ono, mudun. Nah, iki gak ono Ya, dulu. ono meneh. Nisore ono. Nisore dodo. Gak ono. Ya. Lah, terus kan ono. Ya. Lah, itu kan terkecoh. Gitu loh. Ono tapi ini. Ini. Nisore mana? Ono. Iki. Lah, nisore ono. Gak ono. Iya kan? Nah, Ya, ya. terkecoh. Iki sih disebut karepe kan? Enggak. Tapi langsung sini. Ya. Penonton sendiri yang terkecoh gitu loh. Situ kehebatannya Sri Mulat itu di situ, Pak. Saya sendiri itu sampai heran pada waktu saya di Surabaya, pindah Surabaya, terus Eko Handetolan Hawaii 5-0 John tralalalalalalala. Lah itu masih TVRI tok itu, Pak. Nggak ada TV-TV lain, itu bisa terkenal seluruh Mana-mana ya. Jawa Timur. Tapi ngomong-ngomong dulu, oke, yang pertama masuk Sri Mulat, Pak Teguh ngasih nama Eko Londo. Ya, Terus kemudian ke Jawa Timur, Eko Tralala. Eko Tralala. Itu karena pengen beda aja, pengen ada diferensiasi, Iya. pembeda antara Eko di Jakarta dan Eko di sini ya, atau Eko seperti apa? Surabaya, Eko Surabaya iki apa? Soalnya aku itu wong Surabaya kan gitu, Pak. Nah, iya. Jadi, Tapi kok Tralala pilihannya? Kenapa? karena dulu itu kan mau pakai Aloha. Kalau Aloha kan TVRI nggak mau sponsor itu loh. Eko Handetolan Hawaii 5-0 John Aloha. Nah, Aloha. Berarti depannya Juanda itu kan Aloha. Restoran itu. Ya, ya. TVRI nggak mau. Saya ganti Tralala. Eko Handetolan Hawaii 5-0 John Tralalalalalalala. Nah, itu. Terus apa kalau ada teman. Eko Handetolan Hawaii 5-0 John Tralalalalalalala. Sapa-sapa, kono enak sapa-sapa, cangkemku rusak, goblok. Itu kan banyolannya itu aja sudah lucu dulu. Nah, sekarang ini enggak mau itu, Pak. Yang nggak mau Orang-orang. siapa? Ya masyarakat Oh, kita masyarakat. ini nggak mau. Jadi harus kita itu bermain karakter. Jadi pelawaknya itu. Pelawaknya kita itu harus main karakter. Seperti saya sama Suro itu. Yang di YouTube itu saya main karakter. Ya, Suro itu pelawak muda di sini dulu Ya. dari Tugu ya, Tugu apa Lodruk apa Tugu. Oh bukan, dia dulu yang di JTV. Oh ya, Suro itu debutan JTV. Ya. Saya ingat Suro itu Ya, debutan JTV. Ya. yang sama Silo. Yes. Terus siapa lagi itu? Becak dulu namanya. Ya. Oh bukan Beca. Bukan ya. Nah, Bukan, siapa itu? Nah, itu berkarakter juga ya. Ya, Bagaimana ceritanya? jadi karakter itu begini. Saya kan orang tua. Orang tua itu kan nggak mau kalah kalau sama anak muda. Karena saya pernah muda. Dan sekarang sudah tua kan gitu. Jadi nambah rek nom mesti gak gelem kalah. Mesti salah rek nom lah. Rek nom ngeyel yoan. Aku yo kudu iso luwih maju tuh wong tua. Geger ini, Pak. Itu yang saya buat di YouTube itu, saya sama Suro itu begitu gitu. Oke, Cak. Ya. Kita kan 2 tahun kemarin pandemi. Ya. Tidak ada pertunjukan. Iya. Kemudian tidak ada tontonan. Karena orang tidak boleh berkerumun. Iya. Terus uripe seniman-seniman kayak pelawak itu terus piye? Ya, alhamdulillah Pak melarat semua. Wah, gak ada job-joban. Belum melarat kabeh. Pak. Tapi masih punya simpenan kan? Untuk hidup itu selama 2 tahun cukup. Ya, masih ada simpenan itu yang sing isok golek-golek dengan ceker-ceker dewe iso oleh job
Yo masih ada Pak, tapi sih gak iso golek. Yo menunggu takdir itu Pak, gimana? Nek sing gak iso golek job dhewe ya apa carane? Oleh rezeki tekan ndi aku iki itu. Kayak sampan tidak sampai dodolan rumah, dodolan anu gak kan? Lah enggak, itu kan rumah saya kan sudah cukup saya jual di RCTI apa di apa itu di mana ini? Saya jual semua kan, saya kasihkan orang itu di Darmo Permai itu kan rumah saya dulu itu. Oh gitu ya. Terus tak kasihkan orang-orang itu. Oke Cak, Iya. sebagai seniman lawak, Iya, telah melihat film tadi, iya, kemudian oke, tadi ada harapan pribadi iya, untuk wah kalau aku dielokno besok Ya. asik gitu kan? iya. Toh tadi ada pemeran Londo, kenapa tidak Londo asli yang pernah ikut itu? Ya, soalnya londo gak dijak omong-omongan, gak perlu balik londo gitu, Pak. Ya mungkin kan belum ada skenario yang ke situ kan, siapa Ya. tahu nanti berikutnya. Ya. Tapi Saman masih berharap artinya ini nanti Oh iya, berlanjut. iyalah saya kan termasuk cikal bakal Sri Mulat juga, walaupun melbune kari-kari kan gitu, Pak. Iya. Sampai sekarang misalnya yang masih hidup masih berkomunikasi dengan teman-teman Ya masih kayak Tesi, Tarsan, terus Polo, Kadir, terus kalau Nunu nggak punya nomornya saya. Kalau yang 4 orang ini punya. Mereka kalau ke Surabaya gitu mesti golek sampean. Ya ketemu lah di mana ketemu gitu. Ya. Biasanya itu Heri Takaryono itu orangnya hakim di Pengadilan Jakarta Pusat. Itu kalau ke Surabaya, dia kan asli orang Surabaya. Itu yang ngumpulkan anak-anak ini. Yang seperti Heri Polo. Keris. Ya. Yang terkenal suka keris itu. Oh bukan. Heri Takaryono itu jadi apa ya? Di pengadilan tapi Jakarta Pusat gitu loh Pak. Kerjanya dia. Nah itu sering ke Surabaya karena dia itu sekolahnya di Surabaya dan juga lulus di Surabaya, akhirnya ke Jakarta jadi itu. Dan bapaknya Mas Heri itu juga pengadilan juga waktu di Surabaya dulu. Oke Cak Eko. Ya. Kalau kita lihat film tadi dan kemudian lihat penontonnya, ada keluarga, anak-anak, Ya. berarti komedi itu Ya. masih menjadi harapan. Ya Harapan, memang betul. komedi itu orang susah kalau Ya. apa namanya Jadi hiburannya senang. kan guyon, cekakaan, Ya, ketawa-ketawa, dan kemudian nonton lawak dan Ya. sebagainya. Artinya punya harapan. Iya. Nah, Cak Eko punya harapan apa terhadap komedian-komedian baru ya, ke depan ini sebagai orang? Ya kita harus tetap berjuang, Pak. Bagaimana supaya khususnya Surabaya ini Surabaya bahagia. Jadi nggak ada digolongkan Surabaya susah, ojo. Surabaya bahagia, gitu loh. Wah, jadi kalau kita hidup di kota Surabaya itu harus bahagia. Sebab apa? Karena sudah dikatakan pada semua Indonesia ya, orang Indonesia itu ya di Indonesia, bahwa Surabaya ini kota pahlawan. Jadi tidak ada kota yang seperti Surabaya ini. Kota pahlawan loh. Ya. Si paling akeh pahlawan nih. Itu loh, Pak. Ya, Wah. tapi kan pahlawan oke, pasti Ya. pahlawan. Tapi kemudian kan kalau kita lihat pelawak-pelawak baru, Iya. stand up comedy yang Stand up baru, comedy. itu yang dari Surabaya kan juga agak jarang. Iya. Kira-kira kenapa itu kok? Ya. Ya mungkin sudah punya kerjaan lain, Pak. Ya. Jadi nggak kepingin kok stand up comedy. Nggak bikin pelawak. Nggak pengen ngelawak. Kalau saya kan, saya harus bisa jadi pelawak yang andal. Saya harus jadi pelawak, mulai dulu itu, Pak. Tapi ngomong-ngomong pengalaman Cak Eko Londo, Iya. hidup dari lawaan, pekerjaan lawaan itu bisa ya? Loh, bisa, Pak, sampai beli rumah, beli ini apa. Punya Saya bisa. anak, berapa anaknya?
Lah anak saya itu sekarang itu 5. Cucunya 15. Jadi satu anak itu minim 3 ya. 3 kali 5 kan 15 sudah Pak. Nah itu. bisa sekolah semua. Sekolah semua, malah alhamdulillah hidupnya enak-enak. Alhamdulillah. Ada yang pegawai bank, ada yang S3 lah. Cucu saya itu sekarang jadi ini angkatan laut yang cucu saya itu. Iya, yang cucu saya yang nomor 1. Nanti itu di WA saya ke Pak Arif itu kan ada itu gambarnya itu. Nah itu cucu saya yang angkatan laut itu. Perempuan tapi seperti laki, style gitu badannya. Dia di S1 di bidang hukum, terus ngajukan ke angkatan laut, diterima. Tapi saya nggak pernah tahu. Taunya ya sudah foto loh, kok dari angkatan laut ya apa sih? Loh iya kok ngaku dari angkatan laut saya ini. Gak ngomong, gak apa daftar. Oke, jadi sebetulnya profesi apa saja, termasuk profesi pelawak, kalau ditekuni itu akan menghasilkan sesuatu. Bahkan itu akan bisa menjadi modal hidup. Gitu ya. Persoalannya adalah ketekunan. Dan kita bisa belajar dari melihat film Sri Mulat tadi, bagaimana masing-masing pelawak dulu secara serius membangun karakternya masing-masing. Sehingga setiap orang, meskipun itu satu grup di Sri Mulat, itu punya karakter, punya diferensiasi, punya pembeda antara satu dengan yang lain. Termasuk Cak Eko Londo. Tidak hanya pembeda fisik, tapi juga cara melawaknya dan lain sebagainya. Punya kekhasan-kekhasan tertentu. Jadi sekali lagi keseriusan. Ya, cintailah pekerjaanmu seperti engkau mencintai ibumu. Wah, itu. Oke, Cak. Sun. Ya. Ini perbincangan ya sekali-kali ngopi ini dengan Arif Affandi tidak harus hal yang serius. Kita nonton, kita awali dengan nonton, dan saya juga sudah lama nggak ketemu Cak Eko Londo. Kangen. Tadi tak ajak menonton mangan-mangan dhisik. Kemudian saiki ngobrol di gedung baru Lasik and Aesthetic Center Rumah Sakit Mata Undaan. Tonton di Ngopi Ini Arif Affandi. Ojo lali subscribe and share.